Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana seorang pengakuan murtadin yang murtad hanya karena rokok. Dan tentu saja seorang murtadin ini seorang pembohong. Bahkan di dialog yang lalu, murtadin ini mengatakan bahwa dia keluar dari Islam setelah melihat Yesus di pohon pisang. Jelas kebanyakan para murtadin itu hanya berhalusinasi saja, berbeda dengan para mu'alaf yang masuk Islam menemukan kebenaran. Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Enggak, dulu lu bilang sama gua. Mungkin saya pemasuk Islam lagi katanya. Ya, dulu sempat ngomong gitu ya. Iya. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya mantep aja lah. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, kebenaran apa yang kamu temukan di Kebenaran, ya. Saya itu kalau ini saya sharing aja ya. Kalau sharing saya salah, mohon dimaklum ya. Kebenaran apa yang ya, kalau saya kebenaran apa yang saya dapatkan dalam ajaran Kristen ini, yang pertama, dulu saya itu orangnya nuwatanya, mas ampun, masih SD kelas 4 itu ngerokok. Terus sampai kelas 6 mau masuk SMP pun masih. Setelah saya pindah agama, pindah Kristen, saya itu lama-lama kok bisa menghilangi itu pokoknya itu sampai sekarang. Oh, itu bukan alasan deh, kalau yang gitu-gituan mah. Bukan jadi alasan itu bisa berhenti merokok. Orang Islam juga banyak yang berhenti merokok. Gitu. Bukan itu masalahnya. Saya dari SD bang, udah ngerokok bang. Kelas 1. Kebenarannya seperti ini. Ketika saya masuk Kristen, saya itu merasa sukacita, bahagia daripada mengikuti agama saya sebelumnya gitu. Alasannya? Kenapa waktu di agama sebelumnya apa yang membuat Anda tidak sukacita? Ya ada mungkin gini Bang Agung, mungkin waktu belajar ngaji itu sering dapat kalau kita di Sulawesi ini kan biasanya guru ngajinya tuh pegang tongkat-tongkat dari bambu tuh. Kalau salah baca tuh diketok gitu. Bukan rotan. Rotan, nah bener. Biasanya diketok tuh. Mungkin nyerah sama itu kali ya, Bang Agung. Aku itu kelahirannya bukan di Sulawesi, tapi saya kelahirannya di Surabaya. Tapi kakak saya asli sana gitu. Tapi pernah ngaji Bang Agung waktu di Islam dulu? Pernah ngaji nggak? Pernah, sampai jus. Pernah. Sampai jus apa? Sampai jus alpokat. Jus orange itulah. Jus orange. Lupa. Kayaknya sampai bisa baca Al-Quran lah. Terus menghafal surat-surat gitu. Berarti bisa ngaji, Gung? Bukan surat-surat, beda. Surat itu adanya di ada suratnya itu Paulus ya, Bang Dalbo. Surat Paulus. Surat-surat itu surat-surat itu apa namanya, ya bisa menghafal sedikit lah bacaan buat sholat. Kan pernah
juga ngimamin adik-adik juga, adik-adik apa, saudara juga, kan paling tua di Yang lu keluarga imani, itu saya. imani Bang Agung. Yang naban imani itu semuanya sesat juga ya. Iya, semua itu butuh iman. Kalau kita tidak kuat dengan iman kita bisa goyah. Imani dalam artiannya dia mereka sholat, Anda yang iman. Nah, betul. Ya mau mengimami. Definisi imannya dulu Mas Agung. Pertama seperti Yesus bilang, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti bilangan itu satu-satunya, tiada yang keduanya, apalagi ketiga. Harus benar dulu Tuhannya. Kedua, cara menyembahnya juga harus benar. Sebelum Islam datang, kafir Quraisy itu sudah menyembah Allah juga. Mereka kalau ditanya ini dalam Al-Quran, siapakah pencipta langit dan bumi? Jawab mereka Allah. Siapakah yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki? Jawab mereka Allah. Tuhannya sudah benar, artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi cara menyembahnya salah. Mereka sudah melupakan itu garis ajaran dari Ibrahim, lalu jalur Ismail. Mereka udah melupakan sehingga dicampur dengan kesyirikan atau penyembahan berhala. Mereka katakan berhala ini hanya sebagai perantara. Jadi setelah satu-satunya Tuhan yang benar, cara menyembahnya benar seperti yang diajarkan utusan Tuhan. Lalu yang ketiga, bicara agama, bicara iman gak mungkin tanpa adanya kitab suci. Kalau sebuah kitab mengklaim dirinya suci, harus bebas dari cacat dan celah, harus bebas dari tulisan-tulisan campuran, maksudnya dari manusia gitu loh, bukan wahyu Allah. Jadi tiga itu penting tuh untuk landasan keimanan. Tuhannya satu-satunya dan Tuhan yang benar. Dua, cara menyembahnya benar. Yang ketiga, kitab sucinya. Makanya Al-Quran menantang, ujilah saya, ujilah saya, ujilah saya gitu kan. Mau pakai sains boleh, sastra boleh, sejarah boleh, diuji dengan semuanya. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Sekiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, maka tentu akan kau dapatkan banyak pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Itu tantangan tuh untuk minta diuji. Betapa banyak gugur ketika bicara Bible. Aku sama Donditan, Ustadz Donditan, 267 video di YouTube itu. Serinya 267 kali. Satu kalinya itu 5 kontradiksi dalam Bible. Berarti 5 kali 267. Bagiku satu kata saja salah, cacat, udah gak suci lagi. Lanjut menyimak. Nah, makanya itu Bang Ustadz, Bang Unggul ya, di dalam Al-Quran kan banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah saya baca itu pada waktu itu pernah direvisi sama si siapa, Usman ya kalau nggak salah cerita itu bagaimana itu tidak direvisi, jelas ada salah. Sini aku jelasin. Enggak apa-apa, mungkin dia belum tahu. Jadi bedanya kanonisasi dengan kodifikasi. Kalau di dalam kekristenan mereka punya manuskrip puluhan ribu, bayangkan tuh puluhan ribu, tapi tidak satu pun sama. Karena apa? Pertama, sumbernya bukan dari Yesus langsung. Ya, berbeda ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau memanggil para sahabatnya yang bisa baca tulis untuk menyalin ya, menyalin bukan menuliskan. Tetapi kalau kasusnya Bible, mereka ini scribers namanya, penulis-penulis. Zaman dulu kan belum ada fotokopi, scanner, komputer dan sebagainya. Jadi benar-benar ditulis tangan. Penulis-penulis ini disebutnya scriber. Saya menulis pasti ada kesalahan. Yang pertama, kesalahan karena tidak disengaja, kesalahan manusiawi. Kedua, kesalahan yang disengaja, misalnya untuk kepentingan tertentu gitu ya. Kalau Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, dihafalkan. Nah ini bedanya. Nah kemudian di masa kodifikasi, kodifikasi itu pengumpulan, bukan pemilihan. Kalau kanonisasi pilih-pilih.
ini boleh masuk, ini tidak. Makanya yang tidak itu disebut Injil Apokrifa. Kalau di dalam penyusunan Al-Quran di zaman Utsmani itu sudah disounding tuh, di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga gitu, disounding kepada di zaman Umar bin Khattab disounding kepada Abu Bakar As-Siddiq, cuma belum. Kemudian di zaman Abu Bakar juga belum, tapi sudah disimpan di putrinya. Kemudian barulah di zaman Utsman bin Affan kodifikasi itu dilakukan, diambil dari putrinya Khalifah kedua, semua catatan-catatan, tulisan-tulisan manuskripnya itu. Tetapi yang perlu diingat di sini kan ada tuh, Al-Qur'annya dimakan kambing katanya. Jangan lupa bahwa penghafal Al-Quran masih ratusan bahkan ribuan di saat zaman Utsman menyusunnya. Alasan kenapa disusun ulang karena Islam sudah tersebar, tiap-tiap orang menulis sendiri. Saya punya gaya tulisan, daerah saya gaya membacanya beda, dialek. Makanya ada 7 variasi bacaan dalam Al-Quran. Yang paling utama ketujuh bacaan ini siapa yang melegitimasi? Nabi Muhammad sendiri. Jadi bukan ngarang-ngarang ulama, tidak, tapi dilegitimasi 7 variasi bacaan atau dialek membacanya oleh Nabi Muhammad langsung. Ada 2 hal yang perlu dicatat di sini. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, memanggil sahabatnya disuruh menyalin, itu langsung dari Nabi. Kedua, adanya 7 variasi bacaan atau dialek, qiraah sab'ah namanya bahasa Arabnya, itu juga legitimasinya dari Nabi Muhammad langsung. Nah, ini saya berjalan paralel ya, studi banding. Di dalam penulisan gospel, Markus yang pertama muncul itu 50-60 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Markus menjadi inspirasi bagi penulis Matius dan Lukas. Selain itu Matius dan Lukas mengambil dari Quelle bahasa Jerman yang artinya sumber. Makanya bisa kita lihat di pembukaan Lukas, Theophilus yang mulia. Nah, berdasarkan berita yang beredar di masyarakat, lalu aku bukukan. Nah, itu tuh sumbernya dari cerita yang beredar, bukan dari Yesusnya langsung ya. Udah jauh sejak Yesus. Kemudian Yohanes 120 tahun baru ditulis sesudah Yesus diangkat ke langit. Nah, manuskrip-manuskrip yang puluhan ribu tadi satu pun tidak ada yang sama karena ditulis tangan, versinya begitu banyak. Sehingga di zaman kanonisasi orang bingung, mana nih sumber yang harus diambil karena aslinya tidak ada, apalagi yang benar-benar sanadnya atau rantainya sampai kepada Yesus. Nah, di zaman Utsman itu hanya untuk standarisasi, jangan melenceng dari yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah 7 masternya, dikirim ke kota-kota besar. Lalu yang lain itu dibakar. Kenapa dibakar? Karena daripada mengandung fitnah, adanya kesalahan-kesalahan tulis, adanya kesalahan-kesalahan membaca, sehingga dibuat masternya. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu dihafalkan, bukan mengandalkan semata-mata tulisan. Lalu ada lagi fitnah, Al-Quran direvisi tahun 1928. Gue udah pelajari dengan sangat mendalam ini ya, karena penting kan. Al-Quran dibilang bahwa itu direvisi, jadi gue pelajari mendalam. Setiap orang yang melemparkan Al-Quran itu direvisi 1928, kalau gue tanya mana yang direvisi, ayat apa yang direvisi, nggak ada yang tahu karena tanpa ilmu cuma melemparkan fitnah itu. Nah, yang terjadi di Kairo 1928 juga demikian. Saat itu tiap-tiap murid yang belajar di Kairo bawa Al-Quran yang ditulis tangan, sebagus-bagusnya, sedekat-dekatnya dengan yang dibuat oleh namanya Mushaf Utsmani. Tentu namanya ditulis tangan ada perbedaan dan dialek. Ini pula yang distandarkan kembali kepada Mushaf Utsmani tadi, gitu Gung. Jadi tidak ada revisi dalam Al-Quran, tidak ada versi dalam Al-Quran. Kalau ada variasi bacaan, yes, ada 7 dialeknya, dan ini dilegitimasi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau versi beda. Versi contohnya terjemahan lama, terjemahan baru 1, terjemahan baru 2. Nah, ini versi
versi King James, versi NIV, dan banyak lagi, ratusan bahkan ribuan versi Bible. Itulah kurang lebihnya. Sorry kepanjangan, standby lagi. Iya, makanya itu Bang Unggul ya. Banyak orang yang bilang kalau Al-Quran itu direvisi. Apa betul itu? Terus aku tanyakan sama teman-teman muslim yang lainnya. Ternyata apa yang disampaikan Ustadz Unggul itu semuanya itu benar. Ya, ternyata penyampaiannya seperti ini, dan Ustadz Unggul pun bicara juga seperti ini. Jadi revisi yang saya tanyakan, jika revisiannya itu mengandung kesalahannya seperti yang Bang Unggul katakan tadi ya, ketika kita menulis kitab ya, kitab itu kita tidak sengaja maupun sengaja, itu bagaimana menurut Ustadz Unggul? Kitab mana nih yang lu maksud? Kitab gospel apa kitab suci Al-Quran? Kitab Kesalahan sengaja. Misalnya jika terjadi seperti itu. Oke, jadi begini ya. Ini kita anggap saja di zaman Utsman bin Affan ya, yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Kita semua ini misalnya hafiz Al-Quran. Lalu untuk yang gampang saja ya, misalnya ya, assalamualaikum Bang Imrus, tolong di mute dulu bentar. Misalnya kan itu ketika menuliskan ulang itu kan ada saksi-saksinya. Misalnya baru bicara surat yang pertamanya ya, awal Al-Fatihah. Aku tanpa sengaja ternyata bacaanku cacat. Dicek sama yang lain nih, kita ada 9 orang. Oh, salah kamu Unggul gitu kan. Itu kesalahan tidak sengaja. Ternyata setelah dipelajari, oh ini dialeknya yang berbeda, tapi dibolehkan zaman Nabi seperti itu. Nah, tetap aku nggak dipakai karena apa? Yang diambil itu masternya adalah bahasa yang bahasanya Nabi Muhammad, yaitu dari sukunya kaum Quraisy atau Bani Quraisy, ya kan? Itu yang terbaik itu karena diturunkan. Lalu yang tidak sengaja, kalau seumpamanya aku sengaja dengan niatan jahat mengubah saja, jangankan satu kata, satu huruf aku baca berbeda, itu bisa berubah arti. Jadi tentu bagi yang lain itu akan tertolak, Mas Agung. Kalau ada kesengajaan, apalagi yang tidak sengaja aja tidak mungkin, karena saat itu masih ratusan atau bahkan ribuan yang hafal atau hafiz Al-Quran gitu. Kalau misalnya dibalik ke gospel Bible, siapa yang bisa menjamin? Originalnya nggak ada, yang mata rantainya sampai kepada Yesus langsung nggak ada. Makanya aku punya buku The Five Gospel, itu penulisnya 72 sarjana-sarjana sekolah tinggi teologi di Amerika. 72 orang, bukan kaleng-kaleng nih. Mereka dalam kesimpulannya hanya 20% perkataan Yesus, yang lainnya perkataan orang lain, cuplikan orang lain, tapi disematkan seolah-olah Yesus yang berkata seperti itu. Beda dengan Al-Quran, Bang Agung. Kalau saya baca Al-Fatihah dengan sengaja saya salahkan, pasti saya digamparin nih sama saudara-saudara saya yang Islam di sini. Gitu Bang Agung, lanjut. Oh, jadi seperti itu ya Bang Unggul ya ceritanya ya. Ya. Itu aja sih Bang Iya. yang aku tanyakan. Mungkin yang lain. Anda aja yang bertanya. Ya, adalah kalau saya bertanya banyak sih. Ya, salah satunya tentang Isa ya. Isa, kenapa sih dalam Alkitab lagi? Kenapa sih dalam Al-Quran itu Isa itu diserupakan?
Ya, ini kan banyak orang ya, supaya aku nggak terlalu dominan. Persilakan juga rekan-rekan yang lain, nanti aku bisa jawab juga. Lanjut, silakan yang lain dulu biar gantian. Jangan aku terlalu dominan. Ya, siapa aja boleh jawab. Itu aja pertanyaanku. Silakan yang lain peta. Mau jawab peta? Atau Denta atau Tuan Penyalip? Cek. Bunda Rahmat. Bang Imros. Mau disalib baca. Mau disalib. Mau jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada suaranya? Saya kedengaran nggak suara saya, Bang Darbo? Mohon maaf. Bagus, Ada bagus. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz, makasih. Ya, alhamdulillah, makasih. Tadi Pak Ustadz Tunggul udah nyampein semuanya kan, udah mantep, keren, udah dibungkus semuanya sama Pak Ustadz Tunggul tadi. Saya cuma kalau salah dikoreksi Pak Ustadz. Tadi kan dia bertanya tentang Al-Quran ya. Kalau bicara tentang Al-Quran kita buru-buru ambil ke pangkalnya langsung dia. Di surat Al-Hijr itu ayat 9, sesungguhnya Allah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami pula yang memeliharanya. Kata-kata kami pasti yang memelihara, kata-kata memelihara di sini ini udah kompleks banget. Bener-bener kompleks kata memelihara. Memelihara melebihi dari menjaga, itu lebih, dia memelihara. Jadi kenapa Al-Quran ini bisa bertahan sampai begini? Karena ketika ada yang menyangkal, Allah juga yang menghukum. Jadi kalau nggak ada hukuman dari Allah, dia nggak akan terjaga terpeliharanya nih. Karena Allah yang menghukum, terpelihara Al-Quran ini. Kalimatnya dia ini benar-benar hidup. Allah yang hidupkan kalimatnya. Ketika orang nggak percaya apa yang ada tertulis di situ, Anda boleh sangkal hari ini. Ya, hari ini makanya disebut dalam Al-Quran. Ada orang yang pagi-paginya memuji Allah, sore-sorenya udah kafir. Allah hukum dia, pasti Allah hukum. Ketika kata-kata memelihara di sini, Allah itu memelihara, bagaimana cara memeliharanya Allah? Kita nggak pernah tahu caranya Allah memelihara. Allah yang punya kuasa dengan seluruh kemahaannya, maha agung, maha tinggi, maha adil, maha bijaksana, maha luhur lagi maha lembut. Ketika Anda tadi bilang ada ayat yang dibakar, ya, mungkin kita bisa berselisih paham nanti di sini ya. Mungkin itu cara Allah memeliharanya. Kita nggak bisa tahu. Ada ayat yang disebut dimakan kambing. Kita nggak bisa menebak atau berkira-kira. Itu cara Allah menjaganya, memeliharanya. Tapi ketika sudah menjadi Al-Quran dan dibaca, Anda semua ditantang semua. Baik dari kalangan jin manusia, bersatu semuanya untuk bikin satu. Nggak mampu toh. Mungkin segitu aja, silakan. Makasih, mohon maaf kalau itu tambahan dikoreksi, pertanyaannya Bang Imrus, kenapa di dalam Al-Quran Yesus itu diserupakan, bukan Yesus yang disalib? Itu pertanyaan yang kedua dari Mas Agung. Silakan Bang Imrus. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz dulu lah. Saya kalau itu nggak itu, saya Pak Ustadz tunggu, mohon maaf langsung. Saya meminta pendapat lainnya dulu. Nanti kalau udah mentok baru ke Pak ke Bang Gul lagi ya. Kasih. Kami berbicara tentang akidah itu, Bang. Kalau ada yang punya otoritas, kami serahkan di situ. Itu bukan artinya kami tidak tahu. Karena sudah yang lain ada yang mau menjawab? Silakan. Tuan Penyalip, Bang Dento, Bang Peta, Bunda Maria. Ini Bunda Maria nih ahlinya nih. Lanjut. Kalau nggak ada baru saya. Bunda Maria lagi nyuci, Bang. Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya begini Agung. Kalau orang Islam itu, umat Islam sangat dimanjakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ada ahli-ahli tafsir, ada ahli-ahli tentang hadis-hadis Nabi. Jadi
kita tuh sekalipun ulama terkenal di Indonesia, dia tidak akan langsung berani mentafsirkan, tidak akan berani melangkahi para mufasir. Mufasir itu ahli-ahli tafsir yang semua rujukannya dari penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang Yesus, memang satu-satunya nabi yang paling banyak misterinya ya, mulai dari kelahirannya sampai terangkatnya ke langit. Dalam konsep Islam ini basicnya dulu ya, basicnya dulu. Islam itu agama yang selaras dengan akal. Jadi ketika utusan Tuhan berkomunikasi, berdoa atau menerima wahyu dari Allah, itu pasti tokcer. Nah, di sini kita lihat ya, sejak di Taman Getsemani tidak ada respon tuh ya. Istilahnya kalau bahasa gaul, ketika nelpon nggak diangkat nih teleponnya, sampai detik-detik terakhir versi gospel penyaliban, kuserahkan nyawaku kepadamu, kan gitu ya, atau 7 kata-kata terakhir Yesus di kayu salib. Tidak ada respon sama sekali. Masuk akal nggak? Orang yang sangat dekat, apalagi dengan diberi gelaran anak Allah, tapi nggak ada respon dari bapaknya. Sementara di dalam konsep Islam, semua utusan Tuhan itu sangat dekat ketika berkomunikasi dengan pengutusnya. Nah, jadi Yesus itu diangkat ke surga, dan ini kan terbukti ya. Diangkat ke surga, diangkat ke langit. Kalau kita lihat original teksnya itu ke Uranon, tapi LAI menerjemahkannya diangkat ke surga, paradiso. Ini membuktikan, maaf ya, langsung aja nih, membuktikan kebohongan sehingga orang tersesat. Yesus katanya diangkat ke surga, padahal diangkat ke langit, Uranon. Al-Quran juga mengatakan demikian. Jadi Allah menyelamatkan, gak sudi utusannya diludahi, dipukuli, bahkan ditelanjangi. Penghinaan yang terbesar itu ditelanjangi, kemudian disalib. Al-Quran mengatakan memang ada pembunuhan, tetapi bukan Yesus yang diserupakan. Sekarang baru masuk kita kepada siapakah yang diserupakan ini. Di dalam Al-Qurannya sendiri tidak dikatakan orangnya bernama ini misalnya, tetapi melacak dari hadis, ada beberapa hadis bisa kita telusuri ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi nanti kan akan selalu begitu, benarkah si fulan yang disalibkan? Terus saja. Kalau di dalam Al-Quran yang penting adalah pengajarannya bahwa Yesus itu dilindungi, dimuliakan sehingga diangkat ke langit. Mengenai perkara orangnya bagaimana pembuktiannya itu akan panjang tentunya ya, apalagi peristiwa yang hampir 2000 tahun lebih yang lalu. Demikian pula kalau misalnya ini perdebatan, saya benar-benar pernah perdebatan itu di tingkat internasional ya. Bukti-bukti historis bahwa pernah ada penyaliban itu tiga kelompok tuh waktu itu. Saya sama teman saya Islam, 2 dari Judaism, 2 dari kekristenan, 1 Katolik, 1 Protestan. Memang tidak terbukti sejarah-sejarah juga benar nggak ada penyaliban. Kemudian benarkah Yesus itu disalibkan? Nah, itu panjang sebenarnya kalau kita mau bahas lagi. Tapi untuk sementara segitu aja dulu. Di dalam Al-Quran kita harus jujur bahwa Al-Quran tidak menyebut siapa nama orangnya, tapi bisa ditelusuri melalui hadis. Kalau saya sebutkan nanti akan menjadi panjang, nggak apa-apa, tapi berhenti sampai di sini dulu. Silakan teman-teman kalau mau ada yang tambahkan. Assalamualaikum Bang Dewa, standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, yang dikatakan Bang Unggul ini benar ya. Kalau kita mau terusin panjang ya cerita ini. Ya, saya juga pernah juga ya bertanya kepada teman-teman lainnya, menjawabnya juga seperti itu. Kalau diterusin panjang. Ya. Tadi Bang Unggul bilang kalau
para ahli ya, kalau nggak salah jadi namanya, para ahli itu bisa mempunyai para ahli itu mempunyai catatan-catatan hadis-hadis ya, hadis-hadis yang bisa yang bisa dicatat ya oleh dalam Al-Quran ya. Menurut teman-teman semuanya di sini, apakah hadis-hadis itu adakah hadis-hadis palsu atau tidak? Itu aja yang aku bertanya. Bang Agung, dikit Bang Agung, yang kan sering orang saudara Oten kan bertanya ya, kenapa di Al-Quran itu tidak disebutkan ya kan siapa yang diganti, yang diserupakan itu siapa yang diganti. Ini kan kalau Allah itu udah bener-bener maha pengasihnya, itu kasih sayangnya itu Bang. Al-Quran udah mengunci di awal, mengamankan sampai di belakang. Kalau ditulis namanya di Al-Quran, dampaknya itu, konsekuensinya itu seperti apa? Akan menimbulkan berhala-berhala baru. Betul. Kalau dituliskan namanya, apa yang terjadi sama keluarganya? Astagfirullah, ampun. Ya. Bisa jadi nanti disebut ya kan, inilah penolong Tuhan sebagai pengganti Tuhan. Dia pasti akan menimbulkan dua kelompok baru lagi. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut. Mohon maaf. Silakan. Ya, yang saya tanyakan Bang Imrus, tadi Bang Unggul berkata kan ada surat-surat yang tertulis dan hadis tertulis. Nah, saya yang tanyakan, apakah dalam hadis itu adakah surat-surat palsu atau bagaimana? Silakan. Yang lain mau menjawab silakan. Maksudnya arahnya gimana itu, Mas Agung? Ada hadis-hadis palsu yang menulis mengenai soal itu, kami kurang paham juga ya poin pertanyaannya. Nah, mengenai soal hadis di sini, ini tergantung dari periwayatan ya Mas Agung ya. Kalau itu yang meriwayatkan satu orang, itu namanya gaib. Kalau yang dua orang yang meriwayatkan, itu namanya ajis. Kalau tiga orang yang meriwayatkan, itu namanya masyhur. Kalau 4, 5, 10, 100, 1000 dan seterusnya, itu mutawatir namanya. Nah, yang dimaksud dengan hadis palsu itu seperti apa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, hadis palsu itu berantakan, Mas. Berantakan. Terlalu banyak hadis-hadis palsu. Tetapi alhamdulillah, kami umat muslim diberikan yang namanya ilmu. Untuk apa? Untuk mengetes apakah hadis itu asli atau tidak, itu melalui dari sanad, melalui dari periwayatan. Siapa yang meriwayatkan dan track record orang itu yang meriwayatkan itu seperti apa. Jadi kami tidak sembarangan untuk mengambil hadis. Nah, kembali ke masalah penyaliban Mas Agung ya. Tadi pertanyaan Mas Agung bagus. Kenapa Nabi Isa itu diselamatkan? Kita mari berpikir secara logika begini ya Mas Agung ya. Ketika yang namanya seorang anak tidak melakukan kesalahan apapun juga, dan dia berdoa kepada bapaknya ingin diselamatkan, kira-kira yang namanya seorang bapak itu menyelamatkan anaknya atau tidak? Anaknya pasti menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin yang namanya mencelakakan anaknya. Itu hal yang tidak mungkin. Jangankan bapak itu tidak berkuasa sekalipun, yang namanya seorang bapak ketika anaknya minta tolong ingin diselamatkan, pasti diselamatkan sama bapaknya. Apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Firaun? Apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan seorang kekasihnya Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban dan pembunuhan? Kecil bagi Allah itu untuk menyelamatkan Nabi Isa. Sangat mudah bagi Allah. Berdasarkan dari pewahyuan yang diceritakan oleh hadis, ketika yang namanya orang-orang Yahudi itu kebingungan. Karena setiap hari pengikut Nabi Isa itu makin kesini makin banyak. Nah, mereka bingung, kok ini pengikut Nabi Isa makin banyak? Karena mereka tidak menemukan kesalahan yang dimiliki oleh Nabi Isa. Akhirnya, semua imam-imam Yahudi bekerja sama dengan tentara Romawi. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Isa. Untuk membunuh Nabi Isa.
untuk menangkap Nabi Isa. Tetapi ketika tentara Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi, tidak ada satupun orang tentara Romawi yang mengenali wajah Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak ada yang tahu, semua juga. Mereka ujung-ujungnya adalah salah tangkap mereka. Salah tangkap, yang ditangkap ternyata bukan Nabi Isa. Karena ketika yang namanya Nabi Isa itu tertangkap, ada salah satu pengikut Nabi Isa yang mengatakan kepada komandan Romawi, ini bukan Nabi Isa. Nabi Isa bukan seperti ini. Nabi Isa itu gagah, berkulit merah, ganteng dan lain sebagainya. Ini siapa? Tetapi karena mereka sudah dibutakan, tentara Romawi sudah dibutakan, kalau itu adalah Nabi Isa, akhirnya mereka pun menyalibnya. Ternyata mereka salah di situ. Itu yang disalib bukanlah Nabi Isa. Ya, sementara kalau Mas Agung berpikir secara cerdas nih ya, mana yang harus kita lebih percaya? Antara dari yang namanya sejarah atau firman. Yang namanya sejarah terjadi yang namanya kontradiksi, Mas Agung. Bahkan kesaksian dua orang di tempat yang sama memiliki pernyataan yang berbeda. Itu sudah pasti. Itulah yang dikatakan sebagai sejarah. Sedangkan yang namanya firman itu datang dari Allah langsung. Apa mungkin yang namanya datang dari Allah langsung itu mengalami yang namanya kesalahan? Itu hal yang tidak mungkin. Tidak akan mungkin kesalahan. Makanya ya, ketika di dalam orang Yahudi mengatakan kalau Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, orang-orang Kristen mengatakan kalau Nabi Isa itu disalib, Islam datang untuk mendamaikan kalian berdua. Ini loh yang benar kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa di dalam Islam itu tidak disebutkan namanya itu siapa? Yang pertama ya, itu bukan hal yang fundamental bagi kami sebagai umat muslim. Siapa yang disalibkan? Kami tidak penting. Yang disalibkan itu siapa? Yang jelas kami merasa puas atas jawaban Allah kalau salah satu kekasih Allah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi Isa pada saat penyaliban itu, ketika ayat itu turun, tidak ada satu orang pun yang menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, siapa yang disalib pada saat itu?" Tidak ada yang menanyakan, salah satu sahabatnya. Andaikan Nabi Muhammad ada yang menanyakan, mungkin ini spekulasi dewa ya, mungkin Allah akan memberitahu. Tetapi ketika Allah memberitahu, pasti terjadi yang namanya fitnah. Ini akan menjadi rancu lagi. Dan inilah dirahasiakan oleh Allah. Sementara kami tidak penting siapa yang diselamatkan. Tidak penting bagi kami. Yang jelas kami puas dengan jawaban Allah seperti itu. Begitu Mas Agung ya. Nah, gini Mas Agung, kembali ke pertanyaan logika lagi Mas Agung ya. Di dalam Bible sendiri mengatakan Yesus minta diselamatkan. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Saya pengen bertanya ke Mas Agung, ketika yang namanya seorang anak minta diselamatkan kepada Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya, apakah yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya, Mas Agung? Pastilah bapaknya menyelamatkan. Betul, pasti akan diselamatkan oleh bapaknya. Jangankan dia berkuasa seperti yang Dewa katakan tadi. Seorang bapak yang tidak berkuasa sekalipun, ketika yang namanya anaknya minta diselamatkan, apalagi anaknya tidak melakukan kesalahan apapun juga, sebagai insting naluri seorang bapak, pasti akan diselamatkan oleh bapaknya. Betul tidak Pak Unggul? Betul sekali. Nah, seperti nanti itulah. Kalau udah Bang Dewa, aku tambahin kalau udah selesai. Baik, 86. Nah, begitulah Mas Agung ya. Ajaran Islam itu, ajaran logika, ajaran ilmiah. Tidak ada di dalam Islam itu yang tidak logika, yang tidak ilmiah, yang bertentangan dengan akal. Semuanya benar. Logika dalam arti di sini harus benar. Orang Kristen, apakah ajaran Kristen itu logika? Saya katakan logika. Apakah ajaran agama yang lain masuk akal? Saya katakan masuk akal. Tetapi pertanyaannya, apakah logika itu benar atau tidak? Sesuai atau tidak dengan akal sehat kita? Karena yang namanya logika belum tentu benar. Tetapi kalau benar, sudah pasti yang namanya logika. Begitu. Silakan ditambahkan Pak Unggul. Iya. Mas Agung, kita pakai logika. Oh, iya, silakan Bunda. Silakan Bunda Maria. Aku standby dulu. Silakan. Bunda Maria, masalah. Ya gini ya, siapa Agungnya?
Al-Quran itu adalah kitab hidayah ya Agung ya, bukan kitab sejarah kayak misalnya Bible ya. Bible kan tuh kalau kita baca ya banyak membuat sejarah-sejarah zaman Yahudi kuno dulu ya, zaman Musa dan zaman sebelum Musa kan, nabi-nabi terdahulu, Yesaya segalanya kan. Terus apa ya? Jadi yang menjadi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah apa ya? Dia tidak menyampaikan secara mendetail ya siapa dan kenapa ya. Segala kisah yang ada dalam Al-Quran itu punya beberapa tujuan, salah satunya adalah diambil hikmahnya aja ya. Diambil hikmah dan itibarnya, dan Al-Quran itu bukan kitab observasi atau kitab yang itu berdasarkan karangan penelitian. Al-Quran itu kitab yang berasal dari wahyu sehingga siapapun takkan ada yang bisa merevisi, menambah atau mengurangi isi Al-Quran ya. Bukti kecilnya tuh bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah adalah berapa ya jutaan orang seluruh dunia itu bisa menghafal, bahkan anak kecil gitu loh ya Agungnya. Jadi kenapa Al-Quran tidak memuat cerita secara mendetail tentang begini dan begitu ya, atau salah satunya tentang siapa yang disalib yang kamu tanyakan itu adalah salah satu alasannya karena Al-Quran itu fokus. Al-Quran itu tidak berfokus kepada hal-hal seperti itu ya. Al-Quran hanya memuat beberapa cerita supaya pembaca lebih fokus kepada makna inti cerita, yaitu tauhid dan iman ya. Jadi itu inti Al-Quran itu hanya berfokus pada maknanya atau inti ceritanya itu seputar tauhid dan iman kalau kita baca Al-Qurannya. Jadi nggak seperti di Bible, bahwa di Bible itu ada sejarah Yesus, Paulus, perjalanan Paulus atau biografi para 12 suku Israel ya. Itu kan kalau kita lihat Biblemu itu ya di situ autobiografinya Yesus, dia dikandung sampai dia dilahirkan dan meninggal dan dia terangkat ke langit. Musa bagaimana dia pokoknya ya sejarah-sejarah gitu ya, dan autobiografi perjalanan Paulus bagaimana diceritakan. Kalau Al-Quran itu lebih kepada makna dan intinya ya, itu tauhid dan iman. Nah, silakan itu aja mungkin ya Ustaz, silakan, terima kasih. Ya, Agung mau nanggapi dulu apa aku tambahkan, Gung? Lanjut dulu Bang, nanti sebentar saya tambahkan. Saya singgung. Oke, jadi kita ambil dari entry point ya, titik masuknya. Kalau kita udah nggak mungkin lagi, karena peristiwa itu kan 2000 tahun lebih yang lalu ya. Jadi yang bisa kita lihat hanya dari tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip. Di dalam gospel sendiri, ketika Yesus mau dilempari batu, dia berhasil tuh meloloskan diri. Meloloskan dirinya dengan apa? Artinya kan orang tidak mengenali dia. Udah dikeroyok kok bisa kabur ya, artinya mungkin ada berubah wajahnya atau apa, itu spekulasi lah, tapi pada intinya berhasil menyelamatkan diri. Terus bisa dibilang oh ya karena itu belum saatnya. Ketika saatnya Yesus tuh nggak rela loh untuk disalib. Buktinya dia berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin singkirkanlah cawan ini daripadaku, walaupun ditutup dengan, namun demikian jadilah menurut kehendakmu, jangan menurut kehendakku. Tetapi orang yang ikhlas nggak akan tawar menawar tuh, kalau memang misinya Yesus untuk mati di kayu salib ya. Tidak menjual jubah kemudian beli pedang. Emangnya pedang buat ngupas bawang kan? Enggak. Artinya mengadakan perlawanan. Tapi setelah ditebas kupingnya salah satu hansip tetua-tetua Yahudi, disembuhkan pula ya. Banyak kata-kata yang dia tidak setuju. Itu aku bisa membuktikan nanti 5 ayat-ayat gospel Yesus tidak ikhlas. Tapi kembali lagi kepada inti pertanyaan dasar. Kita semua mengimani bahwa Adam ya
melanggar perintah untuk mendekati atau memakan buah dari pohon yang dilarang, itu kan karena godaan sehingga terpeleset masuk ke dalam dosa oleh iblis, ya kan? Kita sepakat nih, karena terpeleset godaan iblis. Lalu di puncaknya iblis merasuki Yudas. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bersama hansip-hansip Romawi menyalibkan Yesus. Kan gak masuk logika. Biang koreknya iblis, biang keroknya iblis, tetapi iblis yang menjadi sutradara dalam penebusan dosa. Nah ini yang tidak masuk di dalam akal. Itu entry pointnya tuh. Lanjut, standby. Ya, terima kasih buat pencerahannya semuanya, Bang Dewa, Bunda, buat Pak Bang Unggul juga, supaya saya bisa memantapkan lagi ya apa yang disampaikan.